Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, ketemu lagi bersama Fadli di sini dan kita masih di Mojok Asik Tribun Jambi. Kali ini Mojok Asik Fadli sekarang berada di studio lagi dan kita akan berbincang-bincang hangat dengan Bapak Fasya ya. Beliau adalah anggota DPR RI Komisi 12 ya. Dan kita akan membahas terkait tentang PT SAS yang diduga itu memiliki tempat stockpile-nya itu tidak diterima masyarakat. Nah, ceritanya seperti apa? Sekarang Fadli udah bergabung dengan Bapak Pasya. Halo, selamat siang, Pak. Selamat siang, Fadli. Apa kabar? Ya, Bapak sehat, Pak, di sana, Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Fresh sekali ya, fresh sekali mukanya. Pak Fadli izin manggil Abang, dekat lagi itu, Bang. Baik, baik. Silakan, Fadli. Oke Bang, langsung aja nih Bang untuk yang pertama ini tentang PT SAS yang diduga yang kabar beredar itu mereka ada kendala di stockpile-nya Bang. Seperti apa itu Bang ceritanya Bang? Terkait dengan PT SAS ya, Ya. PT SAS ini dulunya perusahaan itu namanya PT SAS ya, tapi yang saya dengar saat ini sudah diakuisisi oleh PT RMK. Ya, Oke. jadi kita kenalnya PT SAS. PT SAS ini membangun stockpile di Kota Jambi. Tepatnya itu dulu Kelurahan Penyengat Rendah, tapi sekarang ini di Aur Kenali. Oke. Kemudian terkait dengan perizinan, saat saya menjadi wali kota, itu saya tidak keluarkan perizinan PT SAS. Dan sempat saya segel waktu itu kan. Karena kenapa? Karena satu, tidak punya perizinan. Kedua, sangat riskan sekali. PT SAS ini berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Betul. Kemudian PT SAS ini juga berdekatan sekali dengan Intek PDAM. Intek PDAM itu yaitu lokasi tempat PDAM mengambil air, sumber airnya. Ya. Nah, Intek PDAM yang berada di Auduri ini mengaliri sambungan rumah tangga sebanyak lebih kurang 24 ribu sambungan. 24.000 Dari sambungan Bang. Ya. Kecamatan Telanai Kecamatan Alam Barajo, kemudian juga kita juga mensuplai di Kecamatan Jaluko, kalau salah, Kabupaten Muaro Jambi. Nah, kalau intake ini tercemar oleh limbah batu bara, jelas nanti PDAM akan lebih sulit lagi dalam membuat bagaimana air sumber air ini menjadi air bersih, ya, karena perlu banyak sekali diekstraksi dan lain sebagainya. Kemudian dalam hal aturan juga, lokasi stockpile ini di Perda Tata Ruang, Perda RT RW-nya Kota Jambi, lokasi stockpile ini adalah lokasi untuk pemukiman, perumahan permukiman. Jadi tidak ada industri, apalagi sejenis stockpile batubara ini. Jadi tidak memenuhi kriteria sebagai tempat stockpile. Oke. Nah, kemudian pada saat itu kami mendengar juga perizinan ini dikeluarkan oleh pemerintah provinsi. Kemudian ada lagi pemerintah pusat. Pada saat keributan ini masyarakat sudah resah dan mengadakan demo dan membuat laporan ke kami. Kemarin kami waktu saat kunjungan kerja ke Jambi Komisi 12, kami menyempatkan datang ke sana bersama dengan ketua komisi dan teman-teman yang lain anggota komisi. Nah, ternyata memang sudah pelaksanaan pekerjaan ini sudah hampir selesai gitu. Oke. Sudah dimulai lagi pekerjaan. Nah, makanya nanti apa yang akan kami lakukan, ya, karena kami tidak ketemu sama pimpinan dan lain sebagainya di lapangan, maka kami bawa masalah ini ke Jakarta nanti. Kami mau bawa di persidangan nanti, apakah nanti RDP atau sejenis apa nanti, kita akan panggil juga pimpinan direkturnya PT SAS ini, dan kalaupun PT SAS nanti kita akan libatkan juga perusahaan yang mengakuisisi PT SAS ini, PT RMK. Oke. Oke. Kemudian kita akan melibatkan juga Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian kita akan melibatkan juga Kementerian ISDM dan juga Kementerian Investasi. Kalau
menurut mereka ini ada perizinan pusat yang sudah dikeluarkan, kita undang Kementerian Investasi juga nanti. Jadi Oke. intinya adalah lokasi stok file ini kurang tepat. Jadi lebih bagus digeser. Digeser kemana? Tidak apa-apa, geser aja masuk ke Kabupaten Muaro Jambi. Mungkin di Kabupaten Muaro Jambi ini peruntukan perdanya lebih pas. Tapi kalau di Kota Jambi ini memang tidak cocok mau dibuat apa juga, seperti misalnya stockpile atau misalnya seperti jetty atau misalnya hal-hal yang berbau terkait dengan ada limbah dan lain sebagainya memang kurang cocok karena Kota Jambi ini kan terlalu kecil dan Oke. penduduknya terlalu padat gitu. Bang izin, Nah, seperti itu. stockpile itu sudah digunakan sebelumnya atau memang baru mau akan dibuat? Stockpile ini belum digunakan ya, belum ada yang ditumpuk di sana. Jadi tahun 2023 juga ini sudah dikerjakan, tapi kita stop. Kita stop, kemudian saya pensiun, ya ternyata dikerjakan secara diam-diam. Nah sekarang ini lebih lebih terbuka lagi dan mengerjakan ini. Hmm. Masyarakat pun sudah nggak sanggup lagi mau demo apa, udah bingung mau dulu kan wanita. Oke, oke. Nah, kalau seperti apa, Bang? Nah, tapi sekarang ini dia nggak tahu dia melapornya ke DPR RI Komisi 12 gitu. Oke, oke. Nah, Nah, Bang, izin. Kemarin kan apa namanya, Abang bersama tim itu sempat turun ke lokasi dan Abang mengatakan bahwa tidak bertemu langsung sama pimpinan PT SAS-nya. iya, Nah, betul. apakah ada indikasi, Bang? Indikasi beliau tahu si pimpinan ini tahu Abang akan turun atau seperti apa, Bang? Oh tidak, abang ngerasa sih memang mereka tidak tahu karena tidak ada yang tahu. Kami ke sana itu memang mendadak sekali habis pertemuan dengan gubernur di rumah gubernur dengan mengundang DPRD provinsi. Kita undang ke sana terkait dengan masalah VI-nya Provinsi Jambi. Nah, kita tidak memberitahu kemana-mana, tapi di jalan langsung kita belokkan aja ke sana gitu. Memang mendadak sih. Sidak, Karena Bang. itulah sidak namanya kan. Ya, benar-benar sidak, Bang. Namanya sidak ya. Kondisi di lapangan sudah berarti sudah terbuka lahan di sana, Bang, ya, ketika Abang datang. Sudah, sudah terbuka dan itu tinggal lagi masuk batu bara ya tinggal diproses aja lagi kan. Sudah ada Iya. sudah ada dampak dari lingkungannya mungkin, Bang, setelah dibuka lahan tersebut. Yang pasti sudah gundul semua kan. Oke. Apakah sudah Nah, untuk di PDAM-nya tadi kan itu sangat riskan sekali dekat dengan PDAM, Bang. Apakah sudah mulai terganggu, Bang? belum terganggu karena belum ada yang ditumpuk di sana, belum ada yang diangkut juga, jadi belum ada limbah di situ nanti. Oke. Nah, tadi Abang mengatakan bahwa ini ketika Abang menjabat sebagai wali kota Jambi, Abang stop, Abang pensiun, tiba-tiba dia bermain diam-diam di perusahaan ini, Bang, ya. Nah, apakah ada kasus serupa, Bang, di kota Jambi sejauh ini, Bang? eh ya, abang tidak mengatakan kasus serupa ada atau tidak ya, tapi karena abang juga tidak mengikuti terlalu banyak juga kegiatan di kota Jambi karena sudah fokus di Jakarta, ya, mungkin saja banyak juga sih, mungkin saja ada gitu ya, ada yang mungkin yang memang tidak abang izinkan tiba-tiba saat ini berjalan Ya, ya betul. sudah dibuka dan lain sebagainya, bisa-bisa saja gitu sih. Tentu saja. Nah, tadi Abang mengatakan akan memanggil direkturnya. Itu kalau boleh tahu, Fadli, Bang, kapan, Bang, kira-kira? Apakah dalam waktu dekat ini atau seperti apa? Ya, besok kan kami sudah melakukan sidang paripurna, kemudian mungkin lusanya nanti kami rapat internal anggota Komisi 12, dan situlah kami mengagendakan, memasukkan agenda untuk mengadakan satu agenda kami yang utama adalah mengundang semua pihak terkait dengan PI. Oke. PI ya, pihak baik itu SKK Migas, K3S, pemerintah Provinsi Jambi, DPRD juga, kementerian terkait akan kami kumpulkan nanti pada saat RDP nanti. Nah, kemudian kami juga mengagendakan memanggil perusahaan-perusahaan batubara yang kami anggap di saat ini kemarin hasil kami rapat itu banyak perusahaan-perusahaan yang tidak lengkap perizinannya dan lain sebagainya dan juga yang melanggar lingkungan. Oh, oke, ya, Dan ya. kami akan panggil RDP nanti dengan mengundang stakeholder kementerian terkait, baik ISDM maupun Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, kemudian yang ketiga adalah memanggil penanggung jawab PT SAS dan PT LMK ini nantinya.
Oke. Berarti Jadi ada 3 agenda khusus untuk Jambi nanti. Nah, Fadli tertarik sama yang Abang bilang tadi merusak lingkungan. Nah, untuk ada nggak sih masuk ke telinga Abang bahwa ada beberapa perusahaan, bukan perusahaan ya, ada beberapa kegiatan yang sekarang ini sudah merusak lingkungan, Bang. Khususnya di tambang batu bara, Bang. eh Beberapa bulan yang lalu itu masuk laporan ke kami terkait dengan penambangan. Salah satu itu penambangan di wilayah Kotoboyo. Oke. Saya belum pernah ke sana, belum pernah ke Kotoboyo ini, tapi saya hanya melihat video dan hasil laporan foto-foto ini semua. Dan pada saat itu ada sidak, ada pemeriksaan sidak ya, mungkin sidak yang dilakukan oleh Polda Jambi, Ya. oleh Polda Jambi. Nah, memang kalau melihat dari video dan foto ini memang sangat miris sekali ya, karena begitu begitu besarnya danau ini dan warna airnya juga sudah kehijau-hijauan dan kita tidak diketahui berapa kedalaman ini, Oke. kedalaman danau. Nah, ini kan dikarenakan tidak ada reklamasi di sana. Makanya kami pertanyakan, kemarin kami mengundang semua pengusaha batubara terkait dengan jaminan reklamasi. Nah, ternyata sebagian besar itu ada sekitar 14 perusahaan yang kita undang itu, sebagian besar tidak memiliki jaminan reklamasi, tetapi memiliki IUP. Kenapa bisa, Bang? Nah, itu ya. Jadi kebetulan ada perwakilan dari Minerba, dari Dirjen Minerba juga, ada direkturnya, salah satu direktur batubara. Hmm. Kami pertanyakan pada saat rapat itu, dia katakan ada Permendagri katanya. Peraturan Permen ISDM, Permen ISDM yang memperbolehkan jamrek itu dalam proses katakanlah diurus, kemudian IUP dikeluarkan. Nah, jadi ini agak rancu juga. Agak rancu juga. Kalau dia ngurus jamrek sampai 10 tahun, berarti dia nggak ada jamrek 10 tahun ini gitu kan. Kamu Nah, sesuai. saya berpikir begini. Ya, Kita mau pinjam uang ke bank, harus ada agunan, jaminan. betul. Malah jaminan juga itu lebih besar dibanding nilai yang mau dipinjam. Betul. Kalau jaminannya belum masuk, belum diikat di notaris, maka tidak akan bisa kita pinjam uang. Uang tidak akan cair. Nah, tapi ini kebalikan. Barusan ngurus jamrek, entah entah bisa entah tidak, kita sudah bisa langsung ngurus IUP dan IUP bisa keluar. Oke. Nah, ini salah satu PR kami nanti. Pada saat rapat kerja dengan menteri nanti, kami akan bertanyakan masalah ini nanti. Oke. Nah, maunya apa? Jamrek dulu masuk. Iya, betul. Jamrek dulu masuk, kemudian barulah dikeluarkan proses IUP dan lain sebagainya. Baru keluar RKAB-nya nanti. Nah, seperti itu. Berarti yang sampai ke telinga Abang tadi itu sudah dilakukan proses penambangan, Bang, di sana, Bang? Sudah. Udah, oh. Sebagian besar perusahaan itu tidak punya jamrek, tapi sudah melakukan penambangan. Sudah hitungannya bukan setahun 2 tahun, sudah ada yang 5 tahun, 6 tahun, sudah jutaan ton keluar. Nah, itu hebatnya seperti itu gitu. Iya, 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 iya. Berarti nanti ke depannya Abang bakalan manggil perusahaan terkait bersamaan dengan PT SAS tadi, Bang ya? Ya, bukan abang ya, tapi Komisi 12. Iya, ya, Komisi 12 ya. Tapi kami yang anggota DPR Dapil Jambi nanti Komisi 12 ada 3 kan. Iya. Saya, kemudian ada Rocky, kemudian ada Pak CE, dan ini akan kami usulkan untuk memanggil ini nanti. Iya. Sehingga setelah dipanggil nanti ada rapat dengan pendapat yang juga melibatkan kementerian terkait nanti. Iya. Nah, kalau memang nanti setelah dipanggil dan memang ternyata ada temuan yang dilanggar, Bang, apa tindakan dari Komisi 12, Bang? Yang pertama kami minta dicabut dulu IUP-nya. Kemudian kami minta Dirjen Gakum masuk ke sana nanti. Dirjen Gakumnya Kementerian Lingkungan Hidup untuk masuk ke sana pelanggaran lingkungan. Oke. Kemudian kalau ada pelanggaran lagi terkait dengan illegal miningnya, maka kami minta Dirjennya Gakum ISDM. Saat ini kan sudah ada tapi belum ada personil. Tapi ISDM harus masuk. Berarti ini bisa 2 undang-undang yang dilanggar sama mereka nanti. Oke. Nah, seperti itu. Jadi ini kasus ya seperti kasus-kasus PT Timah lah nanti. Kerusakan lingkungan nanti. Itu yang paling utama nanti kan. Eh, Kalau memang ada temuan ini luar biasa berarti, Bang ya. Sudah Ya, tahun berjalan, ternyata bisa dikatakan dia adalah perusahaan yang
apa namanya, izinnya itu tidak sempurna berarti Bang ya. Betul, Oke. betul. Nah, kalau misalkan nanti ketika pertemuan dan dari pihak perusahaan sendiri meminta solusi, nah akan ada solusinya Bang ke depan Bang. Ya solusinya sesuai aturan aja nanti. Oke. Sesuai aturannya seperti apa, tidak ada solusi bawa tangan kan. Tidak ada solusi seperti itu, tapi solusi sesuai aturan. Jadi mungkin nanti ini kan kami akan pertanyakan dengan menteri juga nih, karena menteri SDM ini kan mantan daripada menteri investasi. Dulu kan semua perizinan masuk ke sana semua kan. Izin-izin IUP itu kan masuknya satu pintu. Tapi sudah di ISDM ini kita akan pertanyakan karena kenapa bisa IUP keluar jambreknya tidak ada gitu. Iya. Harusnya kan jambrek dulu masuk semua, di store dulu ada jaminan, baru dikeluarkan IUP. Nah ini akan kita pertanyakan, akan kita kejar ini nanti. Oke, Bang, mungkin pertanyaan Fadli yang berikutnya nih, Bang. Dari berbagai temuan yang Abang temukan di lapangan ataupun dari laporan, berarti bisa dikatakan ada beberapa perusahaan yang di Kota Jambi ataupun di Provinsi Jambi itu bermain, Bang, di sini. Ada indikasi ke sana kah, Bang? Dengan pemerintah Kalau terkait saya atau tidak mengatakan tidak mengadjust mereka bermain, tapi karena kami melihat seperti itu dan juga ternyata dibenarkan juga oleh Direktur Batubara Kementerian ISDM bahwa diperbolehkan eh, dalam tahap masih pengurusan jamrek itu diperbolehkan untuk melakukan penambangan dalam arti kata iup-nya keluar gitu. ya, Jadi kalau dikatakan tidak benar, bisa saja ini benar juga gitu. Karena ada aturannya. Tapi kami pengen lihat, kenapa aturan ini bisa dibuat seperti ini gitu. oke. Makanya, abang yang salah satu yang kurang setuju, semua perizinan ditarik ke pusat itu. Ini kan akibat semua peraturan, semua perizinan ditarik ke pusat. Karena kenapa? Pusat juga tidak tahu menahu mengenai masalah lokasi di sana. Gitu. Contoh misalnya dengan sistem misalnya OSS, pokoknya kalau sudah keluar NIB-nya, maka tidak ada halangan apapun pemerintah daerah untuk mencegah atau membatasi mereka. Mereka bebas-bebas saja. Padahal kita tidak tahu riwayatnya perusahaan ini seperti apa, kelengkapannya seperti apa, dia bangunnya di mana tidak tahu kita. Bisa saja nanti orang bangun rumah sakit, di sampingnya ada bengkel. Iya, Atau orang bangun industri otomotif yang menimbulkan dampak dan lain sebagainya di samping rumah sakit. iya, Nah, karena tidak ada kewenangan lagi pemerintah daerah itu untuk mengatur hal ini. Tetapi pemerintah daerah itu diminta mengawasin, kan lucu gitu. Izin dikeluarkan pusat, pemerintah daerah suruh ngawasin, mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh pusat. Makanya bupati wali kota tidak mau mengawasin itu. Ya kalau memang izin di pusat, ya awasi aja oleh pusat gitu. iya. Berarti Jangan bupati wali kota suruh ngawasin gitu kan. Nah bakalan itu zaman abang jadi wali kota dulu gitu. ya, berarti ini bakalan jadi PR besar Abang dan teman-teman berarti ke depan Bang ya. Ya, jadi PR kita bagaimana sebenarnya kita sudah sampaikan juga Kementerian Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian SDM untuk bagaimana perizinan ini ya mungkin jangan semua di pusat gitu. Contoh misalnya seperti AMDAL. AMDAL itu kan memang sudah dibagi, ada pusat, ada provinsi, ada kabupaten kota tergantung KPA-nya, komisi nilai AMDAL-nya ada di mana gitu. Tetapi waktu pelaksanaan AMDAL ini kan terlalu lama di aturan. Jadi di peraturan itu waktu proses AMDAL itu bisa sampai 1 tahun, 2 tahun, bisa sampai 3 tahun. Nah, kenapa tidak dipercepat proses AMDAL ini? Dan kewenangan itu lebih besar ditekankan kepada pemerintah kabupaten kota dan ya kabupaten kota lah yang dimana kalau mereka sudah memiliki AMDAL dipermudah mereka untuk melakukan AMDAL ini. Karena apa? Karena kalau mereka melakukan, mereka tahu persis daerah itu seperti apa. Dan mereka akan melibatkan apakah memakai perda tata ruang juga atau perda LDTR. Ini lokasinya lokasi untuk apa gitu. Tapi kalau di pusat dia kan tidak melihat itu lagi.
Pokoknya dia keluarkan aja. Itulah salah satu PT SAS itu bisa keluar izin. Ya. Dia tidak melihat lagi apakah itu daerah itu ada perda tata ruangnya itu mengatakan bahwa itu lokasi pemukiman, lokasi industri. Main hantem aja dia. Itu kan. Karena kan yang tahu lokasi itu ya pemerintah kota dan Daerah. ya langsung di lokasi ya Bang ya. Kabupaten kota dia tahu kan. Ya, betul betul. Nah, itu. Memang benar-benar PR luar biasa ini Bang merubah semuanya itu. Betul. Betul. Karena memang kalau dikhawatirkan kalau misalkan itu tetap berlanjut, si pengusaha-pengusaha ini terlalu gampang sekali untuk bertindak sesuka hatinya di daerah, Bang. Nah, itu yang tidak kita inginkan kan. Jadi akan ada PT SAS yang lain. Contoh lah misalnya penambangan batu bara kita ini kan. Jambret nggak ada. Tapi yuk keluar. Setahu kita dulu tuh kalau nggak ada jambret nggak bisa gitu. Betul, Bang. Nah, kita pun baru tahu kalau hal ini kalau tidak kemarin kita kumpulin ada pengakuan, bingung juga kita. Kok bisa keluar? Iya. Yang mau reklamasi siapa ini nanti? Betul. Nanti ketika selesai ditambang mereka kabur aja tinggal kan. Kabur aja gitu. Sementara lahan terbuka masih. Nah, Oke, itu. oke, ini mungkin harapan Abang untuk mungkin ada sekarang masyarakat mungkin masih menunggu nih, terutama di PT SAS, dia masih menunggu tindakan-tindakan dari pemerintah ataupun tindakan dari teman-teman Komisi 12. Ada nggak pesan Abang untuk mereka agar yang Fadli takutkan nantinya bertindak yang lebih lagi, Bang? Masyarakat kan kalau nunggu lama ini kan takutnya kemana-mana nanti, Bang. Pesan dari Abang seperti apa, Bang? Baik. Pesan kami kepada masyarakat yang pertama bahwasanya kami telah bekerja sesuai dengan yang dilaporkan kepada kami. Ya mungkin kami perlu waktu juga karena tidak bisa membalikkan telapak tangan ya, terkait dengan PT SAS ini. Kemudian kalaupun di lapangan terjadi operasional lagi dilakukan PT SAS, masyarakat boleh saja nanti misalnya melaksanakan aksi damai, tetapi untuk menyetop dahulu, memberhentikan dulu pekerjaan ini, ya. Kemudian saya juga berpesan kepada pejabat-pejabat di daerah, ya, pejabat pemerintah provinsi maupun kota yang terkait untuk betul-betul memperhatikan aspek lingkungan ini. Ya, jadi dalam arti kata, kalau memang aturan lingkungan tidak memperbolehkan, jangan ditabrak aturan ini. Jadi bermasalah nanti. Yang kasihan itu apa? Kalau atasan sudah perintahkan anak buah kan jalan saja dia kan. Kalau enggak kan dia kena kena pasal 1 kan dia kan. Iya, atas. Ya, jadi ya jangan sampai nanti anak buah nanti jadi korban, toh nanti kena juga nanti pimpinannya gitu. Iya, iya, Dan iya. ini dampak hukumnya besar gitu. Karena kan kita sudah lihat kita contoh juga terkait dengan PT Timah itu kan luar biasa kan. Karena yang dihitung itu bukan kerugian negara atas keuangan negaranya, tetapi potensi kerusakan lingkungan itu 20-30 tahun ke depan. Nah, bayangkan nanti sekelas PT SAS dihitung nanti potensi kerusakan 20-30 tahun ke depan atau Kotoboyo dan tambang-tambang lain. Ini kan luar biasa. Kalau dapat hukuman 20 tahun lebih ini kan bisa runyam juga gitu. Makanya kita mengingatkan jangan sampai hal itu terjadi gitu. Oke. Apakah nanti kalau misalkan nih Bang, masyarakat masih melihat ada aktivitas di PT SAS tersebut, masyarakat meminta pihak kepolisian untuk menstop kegiatan seperti itu? Apakah diperbolehkan, Bang? Sebetulnya bukan pihak kepolisian, ya, bukan ke pihak kepolisian, tapi ke pemerintah daerah, yaitu pemerintah Kota Jambi. Ya. Jadi saya berpesan juga kepada pemerintah Kota Jambi dalam hal ini dinas atau wali kota juga untuk memperhatikan aspirasi ini. Karena ini eh, dengan kita diam berarti kita menyetujuin. Ya. Ya. Jadi orang akan berpikir jadi suzon jadinya. Ya, Ini kok diam nggak ada pergerakan sama sekali. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begini, jadi banyak sekali jangan-jangannya gitu kan. ya betul. Jadi lebih bagus kalau memang itu bertentang ya di stop aja gitu. Sepanjang kita tidak punya kepentingan ya tidak ada masalah. Ya kecuali kalau kita punya kepentingan, punya hubungan baik atau kita punya ada bisnis sama-sama ya itu susah juga gitu ya. Ya. Nah, seperti itu gitu. Oke, Bang, terima kasih waktunya Bang udah bergabung dengan Tribun Jambi dan mudah-mudahan Abang dan teman-teman di Komisi 12
PR besarnya cepat terselesaikan, Bang, dan yang jadi harapan masyarakat bisa diwujudkan dengan Abang dan teman-teman, Bang. Seperti itu, Bang. Baik, terima kasih Padli dan terima kasih untuk kawan-kawan di Tribun Jambi. Semoga kegiatan kita ini bermanfaat dan juga Tribun makin jaya ke depan nantinya. Di tengah-tengah eh, perang media antara mainstream dan online dan juga media sosial ya. Tapi tetap kami percaya dengan mainstream. Oke. Demikian. Ya, luar biasa, Bang. Terima kasih, Bang. Sekali lagi, Ya, oke, Tribuners, demikian Mojok Asik Tribun Jambi bersama Fahmi dan Bapak Fasya. Dan mudah-mudahan apa yang jadi tujuan baik dari Bapak Fasya bisa untuk mewujudkan Kota Jambi ataupun Provinsi Jambi jauh lebih baik lagi. Sampai ketemu Mojok Asik Tribun Jambi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam.